Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Kali ini saya akan membacakan satu berita, satu informasi yang dari Bank Indonesia yang merilis tentang neraca pembayaran pada hari Jumat lalu. Kemudian media mulai Jumat malam sampai beberapa hari yang lalu memberitakannya. Nah, saya mulai dengan dari Bank Indonesia dulu. Nah, biasanya saya mulai dari berita media ya, untuk nanti memperlihatkan kepada para pemirsa apa yang menjadi perhatian media dari rilis itu dan apa mungkin komentar dari saya yang mereka kurang menyoroti. Nah, di sini Bank Indonesia memberi judul Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan 3 2024 surplus. Ketahanan eksternal, sektor eksternal terjaga. Nah, kita bacakan saja ya. Nah, kata Bank Indonesia, NPI singkatan dari Neraca Pembayaran Indonesia itu pada triwulan 3 itu mengalami surplus 5,9 miliar dolar. Jadi neraca pembayaran Indonesia itu mencatat penerimaan dan pembayaran. Nah, jadi makanya disebut neraca pembayaran ya. Jadi dalam bentuk devisa ya. Nah, ini berarti surplus itu Indonesia sebagai negara bukan sebagai pemerintah itu mengalami lebih banyak menerima dibandingkan membayar sehingga surplus 5,9 miliar dolar. Nah, padahal triwulan 2 itu berarti 1 April sampai dengan 30 Juni, kalau triwulan 3 1 Juli sampai dengan 30 September. Di triwulan 2 itu defisit 0,6 miliar dolar. Makanya disebut membaik ini menurut Bank Indonesia. Yang mendukung surplus itu dua hal. Satu, surplus neraca transaksi modal dan finansial. Jadi neraca transaksi modal dan finansial ini nama neraca bagian dari neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran itu neraca besarnya, lalu ada subnya neraca transaksi modal dan finansial. Itu surplusnya meningkat, diinformasikan begitu. Ditambah satu lagi, kan ada dua komponennya ya, dua neraca, yang satu namanya neraca transaksi berjalan. Defisit, tapi defisitnya berkurang dibandingkan sebelumnya, sehingga secara total neraca pembayaran itu mengalami surplus. Nah, di paragraf kedua dijelaskan oleh Bank Indonesia, neraca transaksi berjalan mencatat penurunan defisit, itu highlightnya di bold ya, dengan disebutkan angka defisitnya 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi transaksi berjalan itu adalah neraca keseluruhan perdagangan barang dan jasa. Ibu Bapak jangan confuse ya, karena ketika kita baca berita neraca perdagangan Indonesia surplus menurut pengumuman BPS, itu tidak, dua-duanya tidak salah. Khusus barang kita surplus, tetapi yang dicatat oleh transaksi berjalan ini barang dan jasa. Jasa bisa terbayang ya, ada jasa transportasi, pengangkutan, freight misalnya kapal, kirim, ekspor dan impor. Lalu ada jasa manajemen, ada jasa keuangan, ada jasa pariwisata dan seterusnya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya ada jasa bayar imbal hasil. Jadi modal asing yang di Indonesia kan dibayar imbal hasilnya, baik ada yang berupa keuntungan maupun berupa bunga. Dan sebaliknya modal Indonesia yang di luar memperoleh penerimaan. Jadi transaksi berjalan ini adalah neraca perdagangan barang dan jasa keseluruhan. Itu defisit 2,2 miliar. Tapi kata BI ini bagus, karena triwulan sebelumnya 3,2 miliar. Begitu. Lalu paragraf berikutnya, paragraf ketiga, menjelaskan bagian neraca yang lain. Neraca transaksi modal dan finansial berlanjut surplus. Ini sebesar 6,6 miliar dolar. Pada triwulan 2 hanya surplusnya hanya 3 miliar dolar. Jadi kalau transaksi modal dan finansial ini berupa keluar masuk modal. Jadi modal asing yang investasi di Indonesia, baik itu kepada foreign direct investment, modal asing langsung, maupun yang bersifat portofolio atau other investment. Jadi portofolio investment maupun other investment. Jadi digabung. Tapi jangan lupa yang namanya neraca juga mencatat yang keluar. Jadi ini adalah selama 3 bulan itu netonya. Itu paragrafnya ketiga. Nah, lalu di dalam paragraf ketiga itu disebutkan Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respon bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dan seterusnya ya. Intinya Bank Indonesia sesuai judulnya mengatakan ini
fenomena triwulan 3 ini neraca pembayaran bagus. Komponen-komponennya bagus. Kedepannya Bank Indonesia dengan ini yakin bisa memperkuat, memperbaiki, mempertahankan sekurang-kurangnya. Semacam itu. Nah, bagaimana? Itulah rilisnya. Tetapi kita perlu tahu rilis ini memiliki lampiran. Ya, ini kan rilis. Rilis ditandatangani oleh di Departemen Komunikasi Pak Ramdan Denny Prakoso, Jakarta 21 November, itu Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi. Ada gambar yang sifatnya merupakan gambar ini kan untuk memudahkan sosialisasi. Nah, tetapi ini infografis istilahnya ya. Tetapi ini sebenarnya memiliki lampiran nih, ada tulisannya nih lampiran. Nah, lampirannya itu begini. Nah, ada lampiran, ada yang PDF-nya, ada yang XL-nya ya. Saya buka saja yang PDF-nya itu ini. Nah, ini. Sudah saya klik, judulnya seperti ini. Jadi ini terdiri dari 41 halaman termasuk cover ya. Tadi itu rilis 3 paragraf. Inilah yang melampiri rilis itu. Nah, semacam ini panjang. Nah, ini tadi yang saya agak sedikit kritik ya, jurnalis nampaknya kurang membaca, tidak banyak yang membaca ini sehingga yang diberitakan rilisnya. Kalau dalam bentuk straight news yang hanya sejam setelah dibacakan di MOT kita tidak mempermasalahkan. Tapi ketika sudah 1-2 hari mestinya kan sudah mulai jurnalis memeriksa ini. Ya, karena plus minus ya rilis Bank Indonesia dia sebagai otoritas moneter, otoritas ekonomi itu mesti tidak ingin memberikan nuansa-nuansa yang pesimis. Pasti yang di-highlight adalah yang optimis, yang baik. Itu boleh, ya, haknya Bank Indonesia. Tetapi jurnalis kan bisa cover both side ya. Mungkin setelah dia baca ringkas dari dokumen yang 40 halaman ini, apa yang kurang baiknya mestinya diutarakan dan bisa mengkonfirmasi kepada para pakar ya, para ahli ekonomi atau pelaku bisnis karena ada terkait dengan ekspor impor. Nah, saya perlihatkan sekali lagi, ini adalah laporan lengkapnya triwulan 3. Ini ada daftar isinya. Nah, seperti kelihatan ada transaksi berjalan, ada transaksi modal dan finansial. Jadi 2 bagian ya. Lalu ada yang bagus juga, ada indikator sustainabilitas eksternal. Itu biasanya di situ ada rasio-rasio yang memperlihatkan perkembangan rasio ini membaik atau memburuk dalam konteks indikator tersebut. Nah, lalu ada juga tentang prospek neraca pembayaran Indonesia. Nah, kutipannya tadi setengah paragraf bahwa akan terjaga baik, tapi kita perlu baca lengkapnya seperti apa. Nah, dilampiri oleh tabel. Kurang lebih begitu ya. Nah, ada juga yang sifatnya adalah XL, tapi XL-nya ini hanya membuat grafik, membuat bentuk file XL dari tabel yang ada di dokumen. Nah, mari kita lihat bagaimana media memberitakan. Kita ketik saja di mesin pencarian neraca pembayaran triwulan 3 2024. Jadi yang besarnya tadi ya, maka yang tampak adalah ini. Tempo, misalnya BI catat neraca pembayaran surplus 5,9 miliar pada triwulan 3 2024. Apa saja penopangnya? Jadi kalau kita klik, ya lebih bersifat memberitakan yang tadi dirilis tadi. Judulnya pun kan menyebut surplus. Biasanya Tempo sih di hari kedua, ketiga nanti ada yang sifatnya cover both side-nya. Tapi ini kita lihat pada awalnya cuma begini. Antara juga memberi judul yang sama, mengatakan surplus. Lalu ada Niaga Asia, ada Metro News juga menyebut begitu, neraca pembayaran Indonesia membaik pada triwulan 3 2024. Nah, Detik Finance judulnya sama, jadi kalau tidak membaik menyebut angka surplus. Antara juga, CNBC Indonesia juga, Media Indonesia juga, Antara ada berita lagi. Nah, di berita yang 2 hari lalu, bukan berita yang sebelumnya ya, ini memberitakan tentang rupiah yang menguat. Nah, Antara mengkaitkan dengan surplus neraca pembayaran tadi. Nah, Antara juga meng-highlight paragraf yang ketiga tadi dengan judul neraca pembayaran Indonesia tetap baik dan seterusnya lah. Ini kalau kita lihat belasan berikutnya nadanya seperti itu. Nah, saya mau lihat bagaimana kalau kita ketik komponennya? Tadi kan neraca pembayaran, komponennya 1 transaksi berjalan. Nah, ternyata nggak banyak yang memberitakan. Tetap saja judul beritanya neraca pembayaran. Berarti tentang transaksi berjalan itu hanya diberitakan bagian dari paragraf neraca pembayaran. Memang ada beberapa yang meng-highlight defisit. Nah, ini salah satunya CNBC Indonesia.
neraca transaksi berjalan RI defisit 2,2 miliar dolar atau 0,6% dari PDB. Tapi antara masih tetap neraca pembayaran. Tidak banyak ini ya. IDN Financial ini juga mengutip yang transaksi berjalan, malah membuat presentasi. Ini berarti kan cara dia menghitung defisitnya itu dianggap 86% dari periode serupa tahun lalu, tahun 2023. Jadi dia ngolah ini. Nah, kita baca nggak banyak, masih neraca pembayaran. Nah, bagaimana dengan transaksi finansial? Nah, transaksi finansial terlebih lagi ya, rata-rata transaksi finansial itu hanya merupakan bagian dari berita yang berjudul neraca pembayaran. Nah, malah nggak ada lagi nih, hanya begitu ya. Nah, maka mari kita lihat kalau dilihatnya secara utuh ya. Secara utuh itu maksud saya dalam waktu yang lebih panjang. Nah ini, yang diberitakan tadi yang triwulan 3-nya ya, triwulan 3 tadi surplus 5,87 miliar tadi kan dari berita tadi. Tapi kalau mulainya Januari berarti 3 triwulan itu sebenarnya masih defisit 660 juta ya. Jadi masih defisit. Nah, ini kalau misalnya saya berkomentar, ya ini bukan pertanda baik karena pada tahun-tahun sebelumnya surplusnya masih gede nih. Masih 4 miliar, 13 miliar ya. Ini kalau diterusin di triwulan 3, maksimal kita hanya mungkin loh ya, di kisaran 1 sampai 2, berarti kan bukanlah surplus yang besar. Nah, bandingkan juga dengan era sebelum pandemi yang banyak surplus. Jadi memang kita jarang defisit neraca pembayaran ini. Maka kalau bisa, kalau dikomentari, ya sebenarnya nggak baik-baik amat. Bahkan tergantung triwulan 4. Kalau ternyata triwulan 4 kita tidak bisa mengurangi defisit 660 ini, maka ini adalah tercatat neraca pembayaran terburuk selama berapa itu? 1, 2, 3, 6 tahun. Kalau tidak ada potensi itu. Nah, bagaimana dengan transaksi berjalan? Lebih buruk lagi kondisinya. Transaksi berjalan itu, betul tadi beritanya, defisitnya menurun triwulan 3 dibandingkan triwulan 2. Tapi kalau selama 3 triwulan dijumlahkan, nanti kalau setahun 4 triwulan namanya, itu sudah defisit 7,88 miliar, seperti gambar merah ini. Maka lebih besar daripada defisit sebelumnya. Kita pernah surplus 2021 dan 2022 ya. Nah, kalau dilihat ini kan akan kembali ke pola-pola selama 2012 sampai dengan 2019. Maka kita memiliki lagi pertanda transaksi berjalan kita defisit. Dan jangan lupa, neraca pembayaran itu terdiri dari 2. Yang satu transaksi berjalan, berarti itu murni ekspor impor barang dan jasa. Yang satunya lagi transaksi finansial, modal dan finansial itu utang piutang dan investasi. Berarti kita dalam hal transaksi ini kita lemah. Begitu ya. Mudah-mudahan ini membuat kita membaca berita dengan lebih cermat dan mudah-mudahan juga para jurnalis bisa melihat sudut pandang yang lebih dalam, lebih luas, memberi informasi kepada para pembaca dibanding dia sekedar mengutip rilis saja.